dua kan dan ada hidungnya. Ya, udah ya. Jadi habis itu warna hidung ya. Habis warna hidung baru kamu pendek kamu lihat di bagian dalam hidung. Ini hidungnya begini, tarik. Digini enggak sih? Nah. Tarik, kamu center. Dilihat apanya? Pinjam handphone dong, mau lihat. Pinjam center. Yang di dalam lihatnya apanya? Ada lesi, habis apa lagi? Kotoran apa lagi? Bulu hidungnya atau namanya apa? Silia. Bukan bulu hidung. Silia. Ya, di silianya lihat banyak nggak pertumbuhannya itu banyak tidak? Makin banyak, makin bagus. Jadi kalau dia itu keluar, silia nggak boleh dicabut, tapi digunting. Oh boleh bu. Digunting boleh tapi nggak boleh dicabut. Kan kalau keluar sini kan nggak berpenampilan. Iya betul. Aja. Jadi nggak boleh dicabut. Kenapa nggak boleh dicabut? Karena ada saraf-saraf. Karena mempengaruhi mukosa. Bisa terjadi peradangan, bisa terjadi infeksi. Jadi makanya nggak boleh dicabut. Jadi kita lihat sini. Habis itu kita lihat apa lagi? Apa kita lihat apa? Apa kita lihat lagi? Mukosa. Mukosa gunanya untuk apa? Untuk melembabkan udara yang kering dari luar. Untuk mengeringkan udara yang basah dari luar. Untuk menghangatkan udara yang dingin dari luar, mendinginkan udara yang hangat dari luar. Itulah gunanya mukosa. Habis itu dilihat ada kotoran nggak di mukosa nempel? Tidak. Nah, yang biasa kita sebut dengan upil. Biasa suka nempel di mukosa. Udah kita inspeksi kan tadi bekas kalau di bagian depan ini nggak apa-apa kamu lakukan. Habis itu kita palpasi apa lagi? Sinusnya. Rasakan nih kiri kanan. Diam. Nih kiri kanan ada lubang dua. Sini nih. Pipi. Di antara. Kamu tulang ini kamu rasa. Kalau ada lubangnya, kiri ada lubang, kanan ada lubang, berarti benar kamu itu sudah memegang sinus apa? Depan? Maksilaris. Ya. Normanya itu dia itu bolong. Tapi kalau belum kamu ketemu bolong berarti belum pegang sinusnya. Kalau dia nggak bolong, misalnya dia kenyal nonjol keluar, berarti itu sudah terjadi infeksi. Ya di sini. Saya belum ketemu. Ibu, kita kerja. Ini nih, lihat ibu nih, tangan ibu nih. Rasa ada lubangnya. Dia cekung gini, dia cekung. Iya, cekung. Oh, cekung. Dia kiranya bolong ya? Iya, bolong. Dia bolong, rasanya ada bolongnya. Saya berasa kayak tulangnya begini terus semua. Iya. Cekungan ya. Iya bawah. Nah, ada bolong. Ada. Kalau dia ada bolong berarti itu kalau nyeri berarti juga ada infeksi. Kalau misalkan nggak ada nyeri, nggak ada kenyalnya, berarti itu normal. Ya. Habis itu sinus apa lagi yang bisa dirasakan? Frontalis. Ya. Kalau sini juga bisa kamu rasakan. Tapi kalau di sini nggak ada bolongnya. Iya. Ya. Tapi ini bisa kamu rasakan antara dua alis. Jadi tengah-tengah. Tapi dia nggak ada bolongnya. Ya. Kenapa kalau kamu flu mau gejala flu kamu tarik-tarik enak? Karena di situ persarapannya banyak dan itu kamu memberi relaksasi pada sinus yang frontalis. Ya? Turun ke sini. Suruh si barisnya menelan. Nah, tegak, suruh dia menelan. Pelan, Pak. Nah, ada terasa nggak? Terasa nggak ada benjolan? Ada nggak terasa? Ada. Diam. Tadi iya, tadi dulu, diam dulu. Nah, ada terasa di sini nih. Ada ini, Bu. Itu bukan
bening. Fungsinya apa kelenjar getah bening? Sebagai antibodi. Makanya kalau dia mengalami infeksi, di sini akan banyak bergerigi-gerigi. Berarti itu tubuhnya lagi mengalami infeksi. Dan di sini udah tahu? Udah semuanya? Ada yang ditanyakan? Enggak. Buka bajunya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, mataku Enggak. Nggak ada kan? Sama simetris kan? Kalau dia itu ada masalah, udah biasa dah. Kamu ini juga angel bu. Kamu mulai terbiasa melihat. Iya. Jadi mau yang bawah sama yang atas itu sama nanti. Harus sama. Karena kamu orang kesehatan, nggak ada ininya. Ya, kalau dia itu menggunakan otot bantu pernapasan di sini akan terbentuk otot bantunya. Di sini, ya. Di jendol. sini akan terbentuk. Ini nggak ada, karena dia tidak ada masalah dengan sistem Oh, pernapasan. di sininya kayak ada alatnya apa gimana? Jadi dia Di itu dalam kayak situ, timbul Bu. gitu, ototnya kayak timbul. Oh. Kalau dia punya misalnya asma, jadi di sininya kayak timbul, otot bantu sistem pernapasan timbul. Ya, ini nggak ada karena dia nggak sistem pernapasan. Ayo dengar sini dulu. Habis itu ini namanya apa? Ini namanya apa? Namanya apa? Scapula. Tulang Ya. skapula. Nih, kamu ini puting susu. Ibu tulisin puting susu ya, biar ini kamu nulisannya ini nih puting susu. Sek, sini, sini. Habis itu ininya ke sini. Nah, habis itu di sini ya di bawah. Nih, dari skapula ini hitungnya di bawah skapula itu 1. Coba dirasai gas masing-masing tuh, ada nggak? Ada. Ya, 1. Berarti sini 2. 3 ke 4 nih. Ini selahnya. Ini 4. Antara selah iga 3 dan 4. Antara iga 3 dan 4. Itu apa? Lobus paru-paru? Kanan ada berapa lobus? 3. Jadi yang atas itu namanya apa? Lobus paru-paru apa? Di sini ya, antara iga 3 dan 4. Nih, Bu Sani tulis 1. Tulis 1. Ya, antara iga 3 ke 4. Itu 1. Di sini kedua, nih antara selurus dengan puting susu. Nih, jadi kamu nggak perlu nih cari selah di sini. Makanya kan banyak kalau perempuan itu apa tuh namanya, malpraktek katanya, megang-megang susu. Memang kalau susunya besar, apalagi udah punya anak 2 kayak susunya ke bawah kayak gini, ya mau nggak mau memang megang susu. Nah kan kita meriksanya di sini. Nah kalau pada perempuan di sini itu sudah kena susunya belum? Udah kena susunya. Ya orang ibu kalau udah ibu dengan ini sampai sini kok ininya, ya ini 2. Nah, sininya pas di bawah sini ya, setelah iga ini 3. Kita setelah kita tandain gini, ini lurus sini nih, yang bagian kiri itu ada 1 nih, sini 1, di sininya 2, sininya 2 ya. Di sini tidak kita periksa. Kenapa nggak kita periksa? Di sini tidak kita periksa. Kenapa tidak kita periksa? Bukan. Kenapa kiri hanya 2 saja? Kiri kenapa hanya 2 saja? Paru-parunya 2. Lobusnya 2. ya. Kita lakukan pemeriksaan ya. 1, 2, 3, 1, 2 karena bagian kiri Ada. untuk paru-parunya hanya 2 ya. Sudah dilakukan auskultasi, baru lanjut perkusi. Taruhkan tangannya di sini, di selahnya kita dengar suara apa? Perkusi suara apa yang didengar? Itu. Jantung. Yuk dengar suara apa? Tuk tuk. Iya, tapi suara-suara apa yang kita dengar?
Biasa. Itu pertemuan pertama kedua loh kita. Kayaknya pertemuan pertama kedua deh. Luk-duk itu suara jantung. Pak Arung ada luk-duk. Ayo, suara apa di saat perkusi? Perkusi. Apa? Dari sini juga sama ya. Piano, sipir. Nah. Ini bagian depan namanya apa? Depan apa namanya? Oh, Anterior. anterior. Belakang? Interior. Posterior. Nih, untuk semester kiri kanan, kamu taruhkan ini di sini nih. Nih kan, ini batasnya. Taruhnya di sini. Nah, kamu bernapas seperti biasa. Jangan ditahan. Napas seperti biasa. Baik lagi. Nih, napas seperti biasa. Ini masalah nggak antar kiri dan kanan? Masalah nggak? Masalah nggak? Ya, kenapa? Kiri dengan kanan sama naik turunnya. Jadi dia itu kalau ada bernapas yang sininya naik, yang sininya enggak gitu ininya. Ya, beda sebelah ininya sudah beres untuk yang anteriornya. Sekarang posterior. Ini tulangnya. Ini tulang ini apa namanya? Tadi kebalik-balik dulu pasti tulang spatula skapula. Clavicula. Ini nih besar nih. Nih kan? Kamu mulai di sini deh satu. Nih, Di satu. bawahnya. Ini dua. Ini tiga. Ini 4, 5, 6. Ya. Kamu melihat ini simetris tidaknya kiri kanan kan kelihatan ya. Ini simetrisnya. Karena kalau tidak simetris, ini akan begini. Nah, ada kayak gini. Iya. Ya. Atau dia kalau menunjuk ke dalam, ada dia ke belakang gitu. Ya. 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 Nih, kamu inspeksi dulu. Habis itu auskultasi. Ayo 77. 77. Iya, 7 gitu ya. Ya, 77. Nah, kan kita dengar. Jadi lapang paru semuanya itu apakah bermasalah tidak? Ya, antara 1 2 3 4 5 6-nya. Kenapa? Kalau dia ada sekret di situ hantarannya juga akan lebih sedikit. Kalau dia itu ada massa atau tumor atau itu juga dia tidak akan mengantar. Habis itu baru kamu lakukan auskultasi juga di bagian ini. Nih ketukannya di sini, sini. Ya. Ini belakang apa namanya? Posterior. Ya, ada yang tanyakan di sini? Mau nanya Bu, yang tadi berarti nentuin yang titik-titiknya ini gimana? Ini nih tadi nih, kamu ini kan? Nah, pas di bawah nih. Skapul di sini, bawah. Bawahnya. Lurusnya di sini, kamu ambil nih. Boleh di sini satu juga boleh. Ya. Habis itu di setelah 2 iga ambil ke bawah. 2 iga. Terus ini juga 2 iga. Iya, ini skapula ini loh. Di bawahnya. Ini kan? Jangan diraba. Kan belajar. Dia pas titiknya itu pas di iganya apa di antara iganya? Di sela-sela iga. Kenapa di sela iga? Kenapa di sini tadi ngambil? Di sela iga ini kan ini. Nih, jadi di sela iga, ini kan sebenarnya ada iga di sini. Tapi kita sela iga yang sini di sini. Ini sebenarnya kalau hitung tuh sekitar sini ini satu ya. Ini satu. Tapi ini kan kena kelinong skapula sini. Jadi kan kita nggak mungkin kita lakukan. Jadi pas kita ngambil ke bawahnya dikit. Jadi setelah iga, kenapa? Kalau di antara iga nanti antaranya kan nggak bagus. Kita melakukan auskultasi, kita melakukan perkusi kan nggak bagus kalau di iganya. Jadi di sela antara iganya. Dah? Posterior ya. Itu pemeriksaan fisik nanti ditulis nama satu-satu jadi gantian. Laki-laki perempuan ini pemeriksaan fisik semuanya. Ya, gantian. Ya, pakai baju Faris. Masuk ke Tisu. empirikus, empiricusnya
Lambung si Angel. sekret itu akan keluar dengan sendirinya. Itu baru dikatakan dengan batuk efektif. Berarti batuknya bukan dari daerah sini. Ya. Batuk efektif. Yang bener ya. Coba. Sini kamu ya. Nih, ya. Jadi segaris dengan umbilikus. Udel-udel. Nah, kiri kanan ditahan. Ini otot perutnya menekan Besar, diafragma yang besar. jadi dia menekan ke atas. Yuk, 1, 2, 3. Otot perut yang menekan diafragma, bukan di sini. Itu yang dikatakan dengan batuk Efektif. Bermasalah barang. Batuk efektif Mual. hanya diberikan bagi atau kontraindikasi untuk mengeluarkan apa? Sekret. Pada orang ya pada orang apa? Suruh batuk efektif. Pada orang apa? Banyak pasti. Pada orang sadar. Oh, sadar. Sadar nggak bisa. Kalau orang yang tidak sadar, kamu lakukan apa? Section. Section. Ya ingat. Jadi kalau pasiennya tidak sadar, jangan kamu ngajarin batuk efektif. Orang yang tidak sadar, ya. Walaupun JS-nya 14, tetap kamu lakukan Kami lagi. ya. Mm-mm. Dan hanya di JS 15 lah bisa dilakukan batuk efektif. Efektif. Sebelum batuk efektif, kita harus siapin. Nih, ini Tisu. tisu untuk ngelap ya. Ini untuk buang Dah. daftarnya. Jadi sebelum buang ke sini, ini harus diisi apa? Itu Air, cairan, cairan desinfektan, cairan Risol, bisa, Baris. Oh, tadi telanjang. bisa, Repanol juga bisa. Repanol juga bisa. Risol juga bisa. Ya. Pokoknya cair sabun juga bisa. Tapi kalau bisa itu jangan yang menimbulkan aroma yang luar biasa. Tapi rata-rata sih jangan semuanya ya. Iya, bau. Jadi buang sini harus komnya tertutup. Tutup. Nah, kenapa nggak boleh terbuka? Karena steril. Karena Iya. tadi pada sistem pernapasan penyebarannya lewat udara. Udara. Makanya kamu harus ekstra Hati-hati. APD-nya tuh harus Lengkap. Ya. Terus, nah itu batuk Efektif. Sebelum batuk efektif dilakukan apa? Sebelumnya. Sebelum dilakukan batuk, yang pertama kan pemeriksaan. Sebelum melakukan batuk efektif dilakukan apa? Terapi. Sini nih, Aris. Res. Ibu. Ya udah laki-laki sini lagi, satu lagi. Ayo, yuk gantian. Adik, ayo adik. Kalau fisioterapi dada harus dilakukan pengawasan dengan handuk minimal. Kenapa? Dia terjadi apa? Bukan. Harus Fisioterapi. dialasin, nggak boleh nih langsung ke sini. Karena biar nggak kena radiasinya. Gimana Ibu Rani? Oh. Fisioterapi. Iya, ini fisioterapi. Fisioterapi sebelum batuk efektif. Jadi sebelum batuk efektif lakukan fisioterapi dulu. Untuk apa fisioterapi dada? Melepaskan Dah. Oh, biar nggak kena. Ada dilebus-lebus di sarang-sarang itu. Bagus. Terjadi apa? Biar tidak keluar. Ruptur. Ruptur. Ruptur apa? Ruptur itu akan Basah. ini loh, pada kan yang diperiksa kalian kan bukan orang yang seger buger kayak gini nih. Bukan orang yang tua nanti itu terjadi apa ya? Bukan. Jadi apa sih namanya tuh? Betul itu. Tulangnya nanti bisa patah. Oh,
Ya. Kita alasin. Ya. Alasin. Tangannya bikin gini. Ayo. Tangannya bikin gini. Iya nggak kelihatan. Nggak muat. Nih. Nih. Ini namanya apa? Clipping. Clipping. Clipping guys. Nah, kan kalau enggak itu kan ini. Jadi dari atas ke bawah. Wah. Clipping, lakukan vibrasi. Vibrasi. Oh, Oh, gitu. Nah, Vibrasi. 3 kali diulang. Ke bawah pukul 3 kali. baru creeping. Ini 3 kali. Habis itu di vibrasi. Vibrasi creeping. Ketat. Vibrasi. Anterior sekarang posterior. Depannya. Tadi kan posterior sekarang anterior bagian depan. Sama juga. Pukul juga. Nih, pukul juga. Sampai Dada. puting sampai puting. Habis itu Vibrasi. baru disuruh batuk Efektif. tapi batuk efektif diajarin dulu. Nah, mau tanyakan? Ya, 3 kali. 3 kali. Batuk efektif Vibrasi. fisioterapi bisa diulang selama 3 kali. Enggak, dalam 1 kali melakukan misalkan. Sehari itu sebenarnya itu 3 kali setiap 6 jam sekali. Tapi Bu, dia tuh masih banyak banget. Fokusnya banyak. Boleh nggak dia diulangin? Boleh, tapi dengan pengawasan kamu lihat dia dulu. Jadi kamu tensi dulu, yaitu seberapa tensinya bisa kamu bilang, tapi harus kamu pantau. Tapi normalnya itu 3 kali dalam sehari. 3 kali dalam sehari. Dalam 1 kali. 3 kali dalam 1 hari. Boleh nggak Bu ditarik nafas dalam? Boleh. Tarik nafas dalam juga nggak boleh lebih dari 3 kali. Maksimal 3 kali. Ada yang ingin tanyakan? Udah. Kalau misalkan dia tetap masih ada juga Bu, kan udah dilakukan ya gitu kan 3 kali, tapi masih ada lagi, masih ada Besok dilakukan lagi. Jadi 1 hari secara teori itu bisa dilakukan 3 kali. Berarti kan bagi 3 dong, bagi 6 jam sekali. Tapi dia mau lagi nih, kamu pantau maksimal paling cepat itu 1 jam. Tapi kamu pantau, tidak boleh dia itu sendiri. Iya saja. Boleh saksen. Saksen juga sama. Saksen juga sehari itu boleh dilakukan 3 kali. Nggak boleh. Pasien sadar nggak boleh kamu lakukan saksen. Tapi kalau nggak bisa kalau misalkan pasiennya mau, Nggak boleh, pasiennya mau. Karena itu kontraindikasi. Jadi kontraindikasi melakukan saksen 1 pada pasien yang sadar. 2 jika ada luka. Kalau dia sesak, lakukan inhalasi dulu. Ya. Jadi kalau udah sesak, inhalasi dulu, baru kasih oksigen. Udah selesai ya, udah selesai. Ya Allah. Udah kelar. Kalau udah sesak gitu kan ya inhalasi masih perlu yang dikripiskan juga. Perlu. Nanti misalnya kalau dia sesak, sesak kan harus kamu lakukan inhalasi ya. Kenapa? Karena selain dari inhalasi untuk nganuin buka bronkusnya dia itu tuh ada sih
dua lagi. Minggu depan inhalasi ya? Inhalasi sama suction. Evaluasi sama section. Iya, 1 hari sebelumnya diingetin dulu.